Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Hari ini Tamang bercerita atau Tamang Coffee dimanapun berada. Malam ini kami dari Kiara Offroad Indonesia melaksanakan rangkaian kegiatan dari memperingati seremonial kita kemarin, yaitu anniversary ke-1 yang pertama yang sudah diselenggarakan. Kemudian diikuti kegiatan-kegiatan seperti kegiatan Kiara Offroad Berbagi. Pada malam hari ini adalah kegiatan Fun Camp, di mana Fun Camp ini kita lagi menyiapkan untuk ekspedisi Bujur Lintang Halmahera. Jadi memanfaatkan Fun Camp sekali berbagi dan silaturahmi. Di sini juga kita menetapkan standar-standar dalam beroffroad pada waktu ekspedisi Bujur Lintang. Dan ekspedisi Bujur Lintang itu sehari dua akan dilaksanakan, sehingga Fun Camp ini adalah acara lanjutan. Tetapi parameternya, ukuran untuk ekspedisi ada di Fun Camp, karena malam hari ini semua offroader juga hadir, offroader dari Kiara Offroad Indonesia. Jadi bisa dilihat semua kawan-kawan ini semua offroader Kiara Offroad yang nanti semua bisa turun di arena pada tanggal 11, 12 dan selanjutnya untuk ekspedisi Bujur Lintang Halmahera. Di sini sudah hadir, saya perkenalkan Ketua Kofi Bapak Imron. Kemudian ada Sekretaris Kofi Bung Imanula. Ya, siapa yang tidak kenal Bung Imanula? Bung Imanula terkenal pemuda di Maluku Utara, khususnya Kota Ternate. Ada juga Bung Dar, di samping Bung Dar ada juga Bung Men, Fred, Aji dan kawan-kawan yang lain. Di samping saya juga ini beliau juga offroader, cuman offroader 02 nih. Nah, lokasi Fun Camp kita pada malam hari ini berada di seputaran barat Ternate, yang dari kota menuju ke sini kurang lebih 20-30 menit. Dan tempat ini berada di sempadan pantai atau garis pantai. Jadi camp kita di sini, di sebelah kita adalah pantai. Dan ini biasa dikenal oleh masyarakat Maluku Utara atau masyarakat Kota Ternate salah satu destinasi wisata di Tabanga. Jadi malam ini kita bercerita seputaran persiapan ekspedisi Bujur Lintang Halmahera. Waktu juga sudah larut, saya langsung saja ke Ketua Kofi bahwa untuk menuju ke ekspedisi Bujur Lintang, kesiapan apa yang sudah disiapkan oleh kawan-kawan offroader maupun ketua dalam hari ini, leader tertinggi dalam kegiatan ini. Saya persilakan Ketua Kofi, waktu dan tempat, silakan. Terima kasih. Nyaman sekali malam ini di Tobenga ya. Tabanga. Kata Bung Gapita Sahadu nih malam ini. Tabanga. Menarik kali malam ini, cuaca juga sangat mendukung. Sesuai dengan rencana dan tahapan-tahapan dari rencana puncak kita, yaitu jelajah Halmahera, Bujur Lintang Halmahera. Ini kita sudah melewati beberapa tahapan kegiatan. Di antaranya adalah grand opening dari anniversary Coffee itu sendiri, yaitu kemarin tanggal 1. Dan alhamdulillah kegiatan malam itu sangat sukses. Dilanjutkan dengan Coffee Berbagi, 3 hari yang lalu sudah dilaksanakan di beberapa pantai asuhan yang ada di Kota Ternate, Selatan, Tengah, dan Utara. Selanjutnya pada malam hari ini kita melakukan fun camping. Dan pada malam hari ini juga kita akan mempersiapkan, menginformasikan ke teman-teman semua yang nanti akan ikut di dalam jelajah Bujur Lintang Halmahera. Karena apa? Penting sekali. Di poin inilah kesuksesan kita, kesiapan kita di Bujur Lintang nanti, yang nanti kita akan melakukan start pada tanggal 11. Nah, yang penting di dalam ekspedisi Bujur Lintang itu, untuk menggapai tujuan kita semua di Coffee, selain yang paling penting adalah menikmati alam dengan latar belakang kita sebagai pehobi otomotif di dunia offroad. Nah, yang paling penting adalah kesiapan kita di dalam hal baik manusianya itu sendiri maupun unit yang akan ditunggangi. Makanya ya dari kendaraan, offroadernya itu harus sehat supaya tujuan kita semua tercapai. Makanya pada kesempatan malam ini sedikit saya informasikan bahwa hampir semua unit offroader
tim Coffee yang akan melakukan jelajah itu sudah siap 99%. Tinggal ada beberapa yang perlu dibenahi dan dilengkapi untuk kita melakukan start di tanggal 13 nanti. Kita akan melakukan start di tanggal 13 di Sofifi nanti, yaitu akan dibuka atau dilakukan sendiri oleh Bapak. Seremonialnya dilepas di Sofifi? Di Sofifi ya. Di Sofifi secara resmi ya, secara resmi. Tapi start kita dari Kota Ternate itu tanggal 11. Tanggal 11 sore kita menyeberang ke Sofifi, kemudian tanggal 12 itu ada sedikit acara dibarengi dengan teman-teman pemuda Maluku Utara, yaitu yang bernaung di KNBI. Kita akan berkolaborasi dengan mereka dan kita mengambil bagian untuk melakukan ya sejumlah penjemputan-penjemputan. Kemudian pada ujung acara tersebut mungkin kita berkesempatan dihantar atau dilepas oleh Bapak Gubernur kita, Bapak Haji Abdul Ghani Kasuba, untuk melakukan start dari bahwa kegiatan off-road itu udah dimulai. Dan besoknya tanggal 13 kita mulai start. Kita mulai, ya tanggal 13 itu kita mulai start. Titik startnya itu mulai dari Sofifi, kita menuju Jailolo, kemudian ada sejumlah kegiatan juga di Jailolo sana. Selanjutnya kita lanjutkan ke daerah Ibu. Nah, di daerah Ibu itu ada jalan 2 jalur, satu menuju Kau Barat, Togoreba, satu menuju Kedi. Nah, kita masuk menuju Kedi, arah kita adalah jalur ke Kedi. Dari kita ke Sofifi, trek kita dari Sofifi Halmahera Barat. Ya, Halmahera Barat. Detailnya Halmahera Barat menuju ke daerah Loloda. Ya, benar. Nah, dari daerah Loloda. Jadi Batamang Kiaraha dimanapun berada, Batamang bercerita bahwa jalur Bujur Lintang ini kurang lebih kita sempat masuk di beberapa kabupaten yang ada di Halmahera. Salah satunya yang sudah dijelaskan oleh Pak Ketua Coffee tadi, Bung Imron, bahwa lepas dari kita berangkat dari Ternate tanggal 11, kita mulai melakukan ekspedisi tanggal 13 dari Sofifi ke Halmahera Barat, kemudian kita ke arah Halut. Halut. Nah, kemudian dari Halut itu dari Halut kita balik lagi ke arah selatan. Arah selatan, ya, Dodinga. Jadi utara ya. Dari utara kita Tobelo, dalam hal ini kita ke arah selatan. Tepatnya di tengah, yaitu jalur yang membagi Pulau Halmahera. Jadi titik perempatan Dodinga. Kita akan belok kiri di situ. Belok kiri menuju ke Kabupaten Halmahera Timur dengan melintasi jalur dari Dodinga, Subaim, kemudian Buli sampai ke ujung Halmahera Timur. Ya, sampai ke ujung. Tembusnya kita ke Halmahera Tengah. Kita tembus di Halmahera Tengah. Halmahera Tengah, kemudian kita lanjut ke Halmahera Selatan. Halmahera Selatan titik baliknya di kecamatan atau di Saketa. Kita balik ke arah utara, udah kita tutup di Sofifi. Jadi Batamang Bacarita dan Batamang Kiaraha off-road dimanapun berada, bahwa ekspedisi kali ini memiliki jalur yang sangat panjang, cukup luar biasa, kurang lebih kalau didimensikan tuh 1000 kilo lebih. Jadi nanti keseruannya, jangan lewatkan keseruannya nanti kembali lagi di Batamang Entertain akan bisa pada hariannya pasti akan menunjukkan atau menginformasikan kepada kawan-kawan dimanapun berada. Inilah keseruan ekspedisi Bujur Lintang Halmahera. Jadi langsungnya ke Bung Imanullah, salah satu pemuda yang terbaik di Maluku Utara nih. Ya, jadi beliau nih multi talent. Dari kegiatan-kegiatan kemudian apa saja sampai berakhir ke off-road. Nah, mudah-mudahan masih ada lagi kalau ada olahraga-olahraga yang lebih ekstrim lagi, terjun payung dan lain-lain, mungkin beliau juga bisa sampai ke fase itu. Jadi kepada Bung Imanullah sebagai sekretaris Kopi, saya persilakan. Iya, sebelumnya terima kasih. Satu hal yang menarik pada malam hari ini, kita berada di sebuah tempat yang sungguh indah. Tentunya ini juga menjadi catatan buat pemerintah Kota Ternate, salah satu destinasi wisata lokal. Insya Allah bisa didorong ke depan. Nah, sekali lagi secara kelembagaan saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman bercerita karena telah membuka ruang. Paling tidak ini
media sosialisasi kegiatan Kofi dalam rangka HUT ulang tahun yang ke-1, ya, yang pertama berdirinya Kofi di tahun 2021. Dan alhamdulillah kemarin sudah open ceremony kegiatannya di Sekretariat Kofi The Boss Cafe ya. The Boss Cafe ya. Jadi yang disampaikan oleh ketua tadi adalah rangkaian kegiatan. Yang menarik di sini adalah kolaborasi Kofi dengan Komite Nasional Pemuda Indonesia Provinsi Maluku Utara. Jadi Bung Ko juga dari salah satu putra terbaik Maluku Utara. Kemudian hari ini menjadi pengurus di DPD KNP Provinsi Maluku Utara. Nah, tentunya kolaborasi ini penting. Yang terpenting adalah bagaimana kita melakukan aktivitas secara kelembagaan maupun secara pribadi kita, sehingga ini berdampak terhadap kepentingan orang lain, banyak orang, kemudian daerah itu sendiri. Nah, menariknya dalam ekspedisi Halmahera Bujur Lintang Halmahera, karena dari rangkaian awal, kemudian insya Allah di tanggal 11 itu kita akan melakukan penjemputan Ketua Umum DPP KNP Bung Haris pertama. Memang sengaja ini tidak dikonfirmasikan. Ini sebuah apa namanya, istilahnya bahasa milenialnya apa? Surprise ya? Surprise, betul. Nah, kita kan orang milenial, jadi seremonial harus banyak dipakai. Gitu. Benar. Jadi penjemputan kurang lebih 10, ya kalau misalkan teman-teman yang berkeinginan untuk sama-sama kita melakukan penjemputan, bisa daftarkan diri dan kita melakukan penjemputan ketua umum. Nah, dari rangkaian itu kemudian mungkin malam ini juga akan kita finalkan soal penjemputan berikutnya di Sofivi. Oh, jadi penjemputan dilaksanakan di Ternate, ya, kemudian di direct ke Sofivi. Teman-teman Kofi berkolaborasi juga di Sofivi menjemput ketua umum ke lokasi kegiatan. Ya. Selesai itu dilanjutkan dengan acara-acara seremonial yang lain, itu pelepasan ekspedisi besar-besar oleh ketua umum Bung Haris pertama bersama Pak Gubernur yang melepaskan ekspedisi kita untuk menuju Bujur Lintang. Cukup luar biasa. Jadi teman pun berada bahwa kegiatan ini adalah kolaborasi antara Kiara Offroad Indonesia Maluku Utara dengan Komite Nasional Pemuda Indonesia, dan lebih menarik Bung Haris pertama, salah satu tokoh muda nasional, bisa hadir dan bisa berpartisipasi dalam kegiatan seremonial pelepasan ekspedisi Bujur Lintang. Ini poin buat kita, artinya bahwa kita mampu mengenalkan Maluku Utara itu adalah lokasi yang cukup luar biasa, dan komunitas off-road itu juga ada yang tidak kalah jauh dengan teman-teman yang ada di provinsi yang lain. Artinya kita mampu mengekspor keindahan alam kita mampu berkolaborasi dengan Komite Nasional Pemuda Indonesia dalam hal ini untuk bisa mendarik semua kegiatan-kegiatan yang menyangkut kepemudaan, begitu Bung Imanula ya? Benar. Gitu. Jadi lanjut aja Bung Imanula. Iya, jadi memang sengaja tadi kita buat surprise ya, Pemuda Maluku Utara. Jadi Kofi ini representatif kalau saya. Kenapa? Karena ketika kedatangan Presiden Pemuda Indonesia di Maluku Utara, ini merupakan satu penghormatan terhadap Pemuda Maluku Utara. Kemudian ini menjadi momentum terpenting dari semua rangkaian. Salah satunya adalah penyambutan ketua umum tadi. Nah, ini kita memang dari sejak awal merencanakan soal hari ulang tahun Kofi yang pertama, memang sudah didiskusikan soal kolaborasi antara Kofi dan Komite Nasional Pemuda Indonesia. Nah, yang terpenting barangkali dari semua rangkaian ini, penegasan yang disampaikan oleh ketua pada waktu hari ulang tahun kemarin, bahwa tidak menutup hanya off-roader, artinya di internal Kofi, tapi membuka pintu selebar-lebarnya kepada pecinta. Artinya bahwa walaupun tidak memiliki armada atau unit, tapi dia
penggemar lah seperti itu, penggemar. Dia ikut yang ingin melibatkan iya, diri. ingin melibatkan Iya, diri. jadi, Pecinta alam juga bisa. Iya, begitu. iya. Jadi Bujur Lintang ini terbuka untuk siapa saja, untuk kawan-kawan pencinta alam, kawan-kawan pemerhati daerah-daerah isolir bisa bergabung bersama teman-teman Kiara Offroad dan ekspedisi itu. ini. Karena ekspedisi ini punya tujuan yang jadi ekspedisi ini punya tujuan yang cukup luar biasa. Iya, artinya hari ulang tahun yang pertama bagi kami itu 1 year, one goal for humanity. Artinya 1 tahun, yaitu satu tujuan untuk kemanusiaan. Luar biasa. Artinya luar biasa di kegiatan ekspedisi Bujur Lintang ini itu detailnya di sana ada beberapa kegiatan kepemudaan. Kami mengikut sertakan salah satunya pemuda yang punya kreasi di bidang penulisan yang sudah membuat bukunya, itu orang Halmahera tadi, Faris Borero. Faris Borero. Dia juga melibatkan diri, artinya kita bisa sampai kemana-mana yang dia pernah menuliskan itu. Dan ini menjadi euforia ilmiah bagi teman-teman yang mau ikut bersama-sama dengan Kiara Offroad nanti dalam ekspedisi ini, gitu. Kemudian gimana begitu? Ya, sedikit saya tambahkan mungkin kenapa sampai pada saat perayaan ulang tahun COVID itu saya membuka di forum terkait dengan mengundang semua pemerhati-pemerhati yang ada di Maluku Utara ini untuk terlibat di ekspedisi Bujur Lintang Halmahera. Karena tujuan inti dari tujuan kita melakukan ekspedisi Bujur Lintang Halmahera sebenarnya mencoba mengeksplor 4 faktor. Ada 4 faktor yang ada di Halmahera yang perlu diungkap. Yaitu pertama adalah terkait dengan kondisi fisik Halmahera. Nah, kondisi fisik Halmahera ini terkait dengan lingkungan daratnya, lingkungan lautnya, hutannya, bagaimana potensi pariwisata itu kita coba mengeksplor dan mengungkap. Kemudian yang berikutnya adalah potensi vegetasi dan potensi yang ada bukan lahan di Maluku Utara. Karena perlu diingat bahwa dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ternyata Halmahera itu terkandung sejumlah mineral-mineral yang sangat kaya, dan hari ini itu seluruh, bukan dunia ya, bukan Indonesia aja, seluruh dunia itu mata itu tertuju ke Maluku Utara dengan adanya pertama adalah mineral nikel yang begitu sangat banyak cadangannya di Halmahera. Kemudian ada emas dan ada sejumlah mineral yang belum terungkap. Nah, ini Kofi juga akan melakukan eksplorasi secara umum dan mencoba mengungkap daerah-daerah mana yang punya potensi khas yang dimiliki. Ini yang nanti kenapa sampai Bujur Lintang Halmahera, yaitu kita membuat diagonal tertutup nanti, dan itu juga menjadi data jalur lintas Halmahera karena merupakan diagonal tertutup mulai dari kita membuat sirkulasinya ketika Halmahera Barat, Halut ini nanti berbentuk poligon tertutup tadi, di situ yang akan diungkap. Jadi Tamang Bacarita dimanapun berada, teman-teman Kiara Coffee dimanapun berada, teman-teman pecinta offroad, bahwa offroad kali ini memiliki tujuan cukup luar biasa. Artinya kita bisa mengeksplor keindahan alam yang ada di Maluku Utara, kemudian kita menyampaikan potensi sumber daya alam yang ada di Maluku Utara ke halayak. Ini penting, dan kita Maluku Utara kaya, artinya Halmahera sangat kaya, dari Bujur dan Lintang Halmahera sangat luar biasa. Dan ini salah satu ekspedisi yang punya 1000 tujuan. Artinya tujuan ini untuk bermanfaat atau dia akan berdampak, karena informasi paling penting di abad ini. Jadi apa yang sampaikan Bung Ketu cukup luar biasa. Nah, akhirnya bukan hanya kesiapan tentang teman-teman menyiapkan armada dengan standar off-road yang ada, tetapi ada beberapa tujuan humanis, tujuan kemanusiaan, kemudian tujuan ini bagaimana bisa mendorong pemerintah untuk bisa lebih mengetahui informasi yang ada. Karena kita yakin dan percaya bahwa banyak desa di Maluku Utara yang masih terisolir, yang punya potensi yang cukup luar biasa. Dari ekspedisi Bujur Lintang ini kami akan menjawab itu semua melalui informasi dari Kiara Offroad yang akan kita kembangkan lagi ketika selesai offroad, dan hasilnya pasti kita sampaikan ke halayak. Jadi menurut Bung Imanullah bahwa kegiatan ini cukup mempunyai tujuannya cukup luar biasa. Jadi harapan saya ke depan juga KMP juga bisa selalu berkolaborasi dengan kegiatan-kegiatan yang berdampak, gitu, supaya ada wajah KMP baru, gitu. Ya kan? Karena ya, KMP harus baru, gitu. Jangan kita kenal KMP sebatas KMP juga, gitu. Jadi mungkin
kolaborasi yang cukup luar biasa. Nah, jadi hadir juga Bung Dar ini juga salah satu off-road yang cukup luar biasa. Beliau sudah menyiapkan armada beliau, menyiapkan stamina dan lain-lain untuk bisa terus bersama kawan-kawan yang lain juga. Jadi kita akan menerobos daerah isolir yang tidak pernah dijamah, dan itu menjadi informasi untuk publik dan termasuk untuk pemerintah. Jadi selanjutnya mungkin ada hal lain yang ketua bisa sampaikan juga, karena saya rasa waktu ini terlalu singkat untuk kita menyampaikan ini. Tapi lebih informasi lanjut, kita selesai off-road, nanti selesai Bujur Lintang, pasti ada informasi yang cukup luar biasa. Ya, begitu yang akan kita sampaikan. Dan yang paling penting lagi di dalam Bujur Lintang Halmahera ini, kenapa sampai saya sebut kita akan membuat diagonal tertutup, sebuah diagonal di Pulau Halmahera itu sendiri. Karena salah satu tujuan tujuan dari ekspedisi Bujur Lintang Halmahera adalah mencoba mengungkap seluruh sosial ekonomi budaya yang ada di kabupaten di Pulau Halmahera, yang terdiri dari 4 kabupaten, yaitu Kabupaten Halmahera Barat, kemudian Halmahera Utara, Halmahera Timur, Halmahera Tengah, ada lima, Halmahera dan Tikep. Tidore Kepulauan juga. Ini akan kita coba mengeksplor atau mencari tahu, ekspedisi itu sendiri tujuannya bagaimana budaya khas yang ada di setiap kabupaten kota yang kita akan singgahi dan kita jelajahi. Dan di situ juga nanti akan terkorelasi dengan sosial ekonomi yang spesifik setiap masing-masing daerah. Karena perlu diingat bahwa selama ini ketika akses jalan itu belum terakses oleh teman-teman kita atau saudara-saudara kita di daerah-daerah terpencil, salah satu kekurangan adalah bagaimana mendayagunakan atau membuat nilai ekonomi dari hasil kebun. Ya, ambil contoh, teman-teman di daerah yang terpencil itu punya kebun, punya hasil yang bisa dibawa ke Maluku Utara, tapi lewat mana? Jadi, itu yang jadi akhirnya nilai ekonominya menjadi rendah. Nah, dengan kegiatan ini kita coba mengungkap itu. Setiap daerah punya khas. Itu yang nanti dikembangkan atau diungkap di dalam ekspedisi Bujur Lintang Halmahera yang dilakukan COVID nanti. Mungkin sedikit-sedikit itu tambahan dari Oke, Tamang Bacarita dimanapun berada, Tamangan Kiara Offroad. Jadi tujuan kita cukup luar biasa. Artinya ekspedisi Bujur Lintang bisa mengcover, mendirect semua tujuan-tujuan yang ini insya Allah bermanfaat. Dari segi keindahan alam, kemudian segi sumber daya alam yang ada di Halmahera yang terkandung, kita insya Allah kita bisa sampai, kita bisa nyampe, kita bisa apa yang disampaikan oleh ketua tadi, observasi untuk mengamati, bisa menyampaikan ke halayak dalam bentuk universal. Kemudian ditambah lagi bahwa kegiatan ini nanti akan ada berbagi bersama masyarakat-masyarakat daerah isolir. Di sana kita bisa sama-sama bercerita tentang keluh kesah mereka dan harapan mereka, karena mereka adalah bagian dari kita. Seluruh Halmahera yang terisolir adalah Maluku Utara, dan Maluku Utara Indonesia, dan Indonesia adalah kita. Dan ini penting, Kiara Offroad bisa dengan ekspedisi Bujur Lintang, dengan semangat kemanusiaan, dengan semangat-semangat tujuan-tujuan yang cukup luar biasa. Insya Allah kita dimudahkan nanti dengan kesiapan-kesiapan offroad kita. Dan kemudian lagi kita insya Allah besok atau lusa melakukan pengecekan fisik semua unit armada untuk kita bisa memverifikasi mana yang bisa mengikuti ekspedisi Bujur Lintang ini. Karena ekspedisi Bujur Lintang ini memiliki ruas yang sangat jauh, sampai bisa menghampiri satu kota dan 4 kabupaten. Ini cukup luar biasa. Jadi kurang lebih 1000 lebih kilo yang kita akan capai dari kabupaten ke kabupaten. Jadi mungkin Bung Imudullah, mungkin harapannya ekspedisi ini artinya bukan sekedar kita apa yang jadi tujuannya, bukan sekedar output kita bisa nyampe, tapi bagaimana kolaborasi dengan KMP di kegiatan COVID ini harus berdampak. Artinya tidak sekedar teman-teman kita bereforia dalam kegiatan ini, artinya kita menyelesaikan misi kita di Halmahera Bujur Lintang, tapi teman-teman KMP juga harus, kami Maluku Utara harus membawa semangat Bujur Lintang, artinya bawa semangat Maluku Kiara bisa membangun pemuda Maluku Utara, dan itu bisa dirasakan ke halayak gitu. Ya, terima kasih. Saya pikir sudah terjawab ya soal rangkaian ekspedisi Bujur Lintang Halmahera.
Nah, tentunya ini menjadi tantangan bagi kami secara kelembagaan. Kebetulan saja saya dipercayakan sebagai Sekretaris KMP Provinsi Maluku Utara. Menjadi tantangan yang luar biasa bagi kami. Kalau tadi Bung Koce sudah sampaikan bahwa wajah organisasi pemuda Indonesia ini harus berubah, saya sepakat. Memang tagline kita, KNP yang Ketua Umumnya Bung Haris pertama, tagline kita adalah KNP untuk rakyat. Oh, KNP untuk rakyat. Jadi ini memang sangat sinergis, sangat nyambung. Sangat nyambung dengan kopi ya? Dengan kopi. Makanya kami sangat berkeinginan supaya kolaborasi ini bukan cuma pada ekspedisi Bujur Lintang Halmahera, tapi dengan terapas-terapas ke depan juga ya. Benar. Kami tentunya membuka diri secara kelembagaan bahwa kopi adalah bagian dari kami dan kami juga adalah bagian dari kopi. Nah, harapan kami ke depan, kawan-kawan di kabupaten kota, terutama pengurus DPD KNP kabupaten kota, ini semangat baru di Maluku Utara dan harus bisa menular di semua kabupaten kota. Bahwa artinya dampaknya harus ada dan menular ya? Ya, sudah waktunya KNP berbuat untuk rakyat. Energy of harmony. Jadi memang sinergi sekali kayak gitu ini. Artinya Key Era Offer itu one goal for humanity, artinya satu tujuan untuk kemanusiaan, dan ini kolaborasi memang punya semangat dasar yang sama. Iya, betul. Nah, kemudian untuk Tamang Bacarita dimanapun berada dan Taman Key Era Offroad atau teman-teman yang punya hobi otomotif lebih ke ekstrim, saya sampaikan bahwa setelah ekspedisi ini banyak informasi yang kita sampaikan kepada halayak, dan kemudian ada satu berita yang paling menarik bahwa selesai ekspedisi ini ada karya yang akan disampaikan ke halayak, salah satunya film dokumenter Ekspedisi Bujur Lintang yang bagaimana kita bisa mengekspor keadaan yang ada di Maluku Utara, lebih terkhusus daerah-daerah isolir. Kemudian ada launching buku yang sangat luar biasa dari Key Era Offroad Indonesia Maluku Utara, yaitu salah satu buku tentang Bujur Lintang Halmahera. Ya. Karena Halmahera memiliki landscape pulau yang cukup luar biasa. Halmahera indah dan Halmahera memiliki kekayaan alam cukup luar biasa. Dan hari ini kita dengar di media sosial hanya bagaimana mengekspor tambang dan lain-lain, tapi penyangga-penyangga dari tambang itu penting juga kita mengekspor kepada halayak, khususnya Maluku Utara dan umumnya Indonesia. Jadi mungkin ini terakhir dari saya serahkan ke ketua, dan ini merupakan closing statement. Ketua bisa menyampaikan sikap-sikap dalam artinya bahwa ekspedisi Bujur Lintang tidak berakhir di sini, masih banyak kegiatan-kegiatan yang cukup berdampak yang insya Allah kita bisa dari kopi ini berkolaborasi dengan teman-teman pemuda yang lain untuk bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan kreativitas yang lain yang artinya bermanfaat untuk halayak yang ada di Maluku Utara dan di Indonesia. Ya, saya persilakan ketua. Ya, mungkin pada kesempatan di akhir Bacarita malam ini, mungkin saya sedikit menginformasikan pentingnya, pertama adalah kesiapan kita untuk melakukan ekspedisi Bujur Lintang Halmahera. Kemudian dari kesiapan kita, kita akan melintasi sejauh 1000 km lebih untuk membuat diagonal tertutup dari Pulau Halmahera itu sendiri dengan sejumlah tujuan yang telah disampaikan tadi. Dengan harapan kami akan melahirkan beberapa karya terkait dengan ekspedisi Bujur Lintang. Salah satunya adalah akan membukukan atau membuat buku tentang ekspedisi Bujur Lintang Halmahera. Mungkin cukup dari saya seperti itu ya. Ya, terima kasih. Ya. Pak Ketua yang cukup luar biasa buah-buah pikirnya yang jadi dari formula kegiatan ini. Untuk Tamang Bacarita dimanapun berada dan teman Key Era Offroad Indonesia dimanapun berada, perlu ingat bahwa COVID akan selalu berkarya, dan ini bukan akhir dari karya Key Era Offroad Indonesia. Kita akan berkarya terus-menerus sampai Maluku Utara dikenal halayak dan lebih khususnya terkenal di dunia. Oke, akhir kata dari saya leader ekspedisi Bujur Lintang Halmahera. Bujur Lintang, gas, 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 full. Salam offroad, go!